Halo, selamat datang di kelas matematika peminatan. Selamat belajar. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kemarin yang membahas sifat atau rumus limit fungsi trigonometri. Yuk ditonton sampai videonya berakhir. Oke, jadi ini rumus pertama yang kalian akan pelajari hari ini, itu untuk limit sin AX per tan BX untuk X menuju 0 sama dengan A per B. Jadi kalau fungsinya berbeda, ini sin pada pembilang, tan pada penyebut juga berlaku, dia penyelesaiannya adalah koefisien X-nya. Oke, ini contohnya, tentukan nilai dari limit 8 sin kuadrat setengah X per 3 per 2X kali tan 4X. Oke, contohnya. Oke, ini soal yang tadi. Penyelesaiannya, kalau kalian gunakan substitusi langsung, ini tinggal diganti seperti biasa X-nya dengan 0. Jadi kalian punya 8 kali sin kuadrat setengah kali 0 per 3 per 2 kali 0 kali tan 4 kali 0. Oke, ini kan cari dulu nilainya. Setengah kali 0 tetap 0. Sin 0 nilainya 0. Dikuadratkan tetap hasilnya 0 kali 8 juga tetap 0. Kemudian tan 0 juga nilainya 0 kali 0 tetap 0 ya. Oke. Kalau kalian gunakan rumus limit, nanti kalian akan peroleh nih sin kuadrat setengah X-nya bisa kalian jabarkan menjadi sin setengah X kali sin setengah X. Nih, sehingga kalian nanti akan peroleh, oke, 8-nya ini kan dia berupa konstanta, bisa kalian keluarkan. Kemudian nih limit sin setengah X per 3 per 2X untuk X menuju 0. Kali limit sin setengah X per tan 4X untuk X menuju 0. Nah, menurut sifat yang sudah kita pelajari kemarin, ini nilainya adalah setengah per 3 per 2. Kali ini setengah per 4. Sehingga kalau kalian hitung gitu nanti diperoleh nilai sepertiga ya. Oke, untuk rumus limit yang kedua, ini untuk limit sin AX per sin BX untuk X menuju 0 juga nilainya A per B. Jadi kalau pada pembilang dan penyebut sama fungsinya, nanti penyelesaiannya adalah koefisien X-nya. Oke, ini contohnya, nilai dari limit sin X ditambah sin 6X per sin 5X untuk X menuju 0 adalah, oke, kalau kalian gunakan penyelesaian dengan substitusi langsung, nih ganti X-nya dengan 0, kalian akan peroleh sin 0 ditambah sin 6 kali 0 per sin 5 kali 0. Oke, sin 0 itu kan nilainya 0. Oke, sehingga ini hasilnya adalah 0 per 0. Oke, kalau kalian gunakan rumus limit, kalian akan peroleh, nah sebelumnya kalian harus mengingat dulu sifat pada pecahan. Kalau kalian punya A plus B per C, itu sama dengan A per C ditambah B per C. Oke ya, nah sehingga bentuk ini sin X ditambah sin 6X per sin 5X, ini bisa kalian jabarkan menjadi sin X per sin 5X ditambah sin 6X per sin 5X. Nah, kemudian kita limitkan masing-masing bagian. Nih, kalau gunakan sifat penjumlahan pada limit. Sehingga kalian peroleh limit sin X per sin 5X untuk X menuju 0 ditambah limit sin 6X per sin 5X untuk X menuju 0. Itu hasilnya 1/5 ditambah 6 per 5. Ini hasilnya adalah 7 per 5. Oke ya. Rumus limit fungsi trigonometri selanjutnya ini untuk tan. Jadi kalau untuk limit tan AX per tan BX untuk X menuju 0, jadi kalau pada pembilang atau pada penyebut nilainya fungsinya sama-sama tan, nanti hasilnya sama juga A per B.
Oke, ini contohnya nilai dari limit 3x ditambah tan 2 per 3x per tan 5x untuk x menuju 0 adalah... Oke, kalau kalian selesaikan dengan substitusi langsung, kalian akan peroleh, ini tinggal ganti setiap x dengan 0. Nih, tan 0, ingat nilainya juga 0. Sehingga hasilnya kan diperoleh 0 per 0. Nah, kita bisa gunakan sifat limit. Oke. Nih. Nah, ingat lagi tadi kalau kalian punya A plus B per C, itu kan bisa diubah atau bisa dijabarkan menjadi A per C ditambah B per C. Ini juga kita gunakan sifatnya pada bentuk ini. Sehingga kalian peroleh, nanti masing-masing dilimitin jadinya limit 3x per tan 5x untuk x menuju 0 ditambah tan 2 per 3x per tan 5x untuk x menuju 0. Ini nilainya, bagian yang ini kan menurut sifat yang sudah kalian pelajari kemarin, nilainya 3 per 5. Kemudian bentuk yang ini, nilainya adalah 2 per 3 per 5. Nah, 2 per 3 per 5 itu sama nilainya dengan 2 per 15. Oke? Nah, ini kalau kalian jumlahkan, ingat kalau menjumlahkan pecahan, kalian harus menyamakan penyebutnya dulu, ya. Ini biar sama penyebutnya, ini perlu kali 3. Bagian atas juga kali 3. 3 kali 3 kan 9. 9 ditambah 2, hasilnya 11. Sehingga ini diperoleh hasilnya 11 per 15. Oke, Ibu juga memberikan contoh-contoh lain. Oke, misalkan kalian diminta menentukan nilai limit dari limit cos 2x dikurangi cos 8x per 3x tan 2x untuk x menuju 0 adalah, oke, jadi kalau kalau kalian ketemu bentuk cos dikurangi cos, bagaimanakah cara penyelesaiannya? Oke, kalau kalian selesaikan dengan substitusi langsung, nih, kalian akan peroleh, nih, cos 2 kali 0. Cos 0 itu kan nilainya 1. Nih, 1 dikurangi 1, 0. Tan 0 juga nilainya 0. Berarti ini hasilnya kan 0 per 0. Kalau sudah hasilnya 0 per 0, kalian bisa gunakan sifat limit. Sebelumnya, kalian perlu mengingat kembali identitas fungsi trigonometri. Misalkan kalian punya cos alfa dikurangi cos beta, ya, itu nilainya jadi negatif 2 sin setengah alfa ditambah beta kali sin setengah alfa dikurangi beta. Di soal, kalian diminta menyelesaikan cos 2x dikurangi cos 8x. Anggap nih, misalkan 2x itu alfa, kemudian 8x itu beta. Sehingga kalian akan peroleh hasilnya negatif 2 sin setengah kali 2x ditambah 8x. Ingat, ini x sama x-nya tetap ditulis ya. Kali sin setengah 2x dikurangi 8x. Sehingga kalian peroleh hasilnya negatif 2 sin 5x kali sin negatif 3x. Harus kalian ingat untuk sin bernilai negatif yang ini, sin negatif alfa atau sin negatif theta itu sama dengan negatif sin theta. Sehingga nih negatifnya ini bisa dikeluarkan kemudian kali dengan negatif. Makanya kalian peroleh 2 sin 5x kali sin 3x. Sekarang kita gunakan rumus limit. Ini limit cos 2x dikurangi cos 8x per 3x tan 2x untuk x menuju 0. Bagian pembilangnya kalian ganti dengan hasil yang sudah kalian peroleh ini. Kita ganti dengan 2 sin 5x sin 3x per 3x tan 2x. Nih, kemudian kita jabarkan masing-masing. Nih, sehingga kalian peroleh 2 kali limit sin 5x per 3x kali limit sin 3x per tan 2x untuk x menuju 0.
Oke, ini nilainya kan 2 kali 5/3 kali 3/2. Itu hasilnya adalah 5. Oke, ini yang lainnya. Ingat, kalian harus ingat gini juga. Jadi rumus-rumus yang Ibu berikan itu hanya berlaku untuk X menuju 0. Jadi kalau seperti soal ini nih, tentukan nilai dari limit X kuadrat dikurangi 9 per sin X dikurangi 3 untuk X menuju 3 adalah bagaimanakah cara penyelesaiannya saat X tidak menuju 0? Nah, kalau kalian selesaikan dengan substitusi langsung, nih hasilnya, nih ganti setiap X dengan 3. Jadinya 3 kuadrat dikurangi 9, 3 dikurangi 3. Sin 0 kan nilainya tetap 0 nih, sehingga kalian hasilnya peroleh 0/0. Oke, dengan sifat limit nih, ingat juga sekarang ini kalian harus faktorkan. Maaf ya, ini harusnya kuadrat bukan pangkat 3. X pangkat 2 dikurangi 9 itu dapat kalian faktorkan menjadi X dikurangi 3 kali X plus 3. Sehingga nih bentuk ini bisa kalian jabarkan menjadi, oke, ini sama ini kan sebenarnya sudah sama nih. X dikurangi 3, X dikurangi 3. Ini si X plus 3, ini bisa kalian bawa keluar. Kalian limitkan sendiri. Nih, limit X plus 3 untuk X menuju 3 kali, ini kan sebenarnya kali kan? X dikurangi 3 kali X plus 3, kan gitu? Karena ini perkalian, jadi sin X dikurangi 3 itu dia boleh ke sini pasangannya atau boleh ke sini. Tapi biar lebih mudah, dia kita pasangkan dengan X min 3 karena sama. Oke, kali nih limit X dikurangi 3 per sin X dikurangi 3. Oke. Ini kalian ganti X-nya dengan 3. Oke, ini harusnya 6 ya, bukan 3. Kali limit X dikurangi 3 per sin X dikurangi 3. Oke, sekarang kita misalkan X dikurangi 3 itu U. Nah, sekarang kalau kalian ganti nih X-nya dengan 3, kalian akan peroleh 3 dikurangi 3 sama dengan U. Jadi U itu akan menuju 0 saat X-nya menuju 3. Sehingga kalian akan peroleh, oke ini harusnya 6 ya. 6 kali limit U per sin U untuk U menuju 0. Nah, ingat lagi bentuk ini. Kalau dia sudah sama gitu, koefisiennya ini, variabelnya sudah sama, ini akan bernilai 1. Oke. Sehingga ini harusnya 6 kali 1, hasilnya 6 ya. Oke, next. Ini adalah contoh terakhir yang Ibu berikan. Misalkan kalian diminta menentukan nilai dari limit sin 6x per x dikurangi pi per 2 untuk x menuju pi per 2. Nilainya adalah, kalau kalian selesaikan dengan substitusi langsung, nih, hasilnya adalah 0/0. Oke, ini kan sin 6 kali pi per 2, itu sama dengan sin 3pi. Sin 3pi itu sama dengan 0. Kemudian pi per 2 dikurangi pi per 2 jelas 0 ya. Oke, cara penyelesaiannya, kita misalkan bagian yang tidak ada fungsi trigonometrinya, nih bagian penyebutnya, X dikurangi pi per 2 itu sama dengan P. Sehingga kalian akan peroleh X itu sama dengan pi per 2 ditambah P. Jadi pi per 2 ini pindah ruas ke sebelah kanan. Oke? Nah, kemudian, nih perhatikan lagi bentuk ini. X dikurangi pi per 2 sama dengan P. Sekarang kalau kalian ganti X-nya dengan pi per 2, kan kalian peroleh pi per 2 dikurangi pi per 2. Pi per 2 dikurangi pi per 2 itu nilainya 0. Sehingga saat X menuju pi per 2, P akan menuju 0. Kalian akan peroleh
Nih, di sini kan ada X, kalian ganti dengan tadi X itu adalah pi per 2 ditambah P. Nih, makanya jadinya limit sin 6 kali pi per 2 ditambah P per P untuk P menuju 0. Nih, P ini diperoleh dari sini. Kita misalkan dari awal. Oke, dan kalikan ke dalam. 6 kali pi per 2 itu 3pi ditambah 6p. Nih. Kalian akan peroleh limit sin 3pi ditambah 6p per p untuk p menuju 0. Kan kayak gitu. Nah, kalian ingat lagi sudut berelasi. Itu pelajaran kelas 10. Jadi kalau kalian punya sin 3pi ditambah 6pi, ini pengubahannya akan menjadi tetap dia. Nih, si sinnya tetap dia. Sinnya tidak berubah, nilainya langsung sama dengan ini. Sama dengan sin 6pi. Oke, jadi limit sin 6p limit sin 6p per p untuk p menuju 0. Jadi ingat lagi bentuk ini, kita sudah belajar kemarin. Jadi kalau variabelnya sudah sama, penyelesaiannya langsung koefisiennya. Ini berarti penyelesaiannya adalah 6. Oke, sekian dulu pembelajaran hari ini. Terima kasih, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya.